dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Masruhin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga hadir di studio seorang narasumber bernama Mas Diki. Assalamualaikum Mas Diki. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, seperti kita lihat tadi di awal, itu adalah beberapa cuplikan dari reka adegan yang pernah menimpa dari Mas Diki. Dan Mas Diki saat ini juga sudah hadir di sini. Dan Mas Diki langsung saja bercerita, Mas Diki punya permasalahan hidup seperti apa? Ya, sebelumnya saya terima kasih sama Mas Farid dan juga Pak Ustadz. Saya kesini, saya mau cari solusi dan minta solusi masalah rumah tangga saya yang belum selesai sampai hari ini. Saya jujur, saya sudah menyakiti istri saya yang pertama. Iya. Jadi maksudnya Bapak punya istri lebih dari satu? Iya. Boleh disebutkan berapa pastinya, persisnya? Dua, iya. Nah, di situ Bapak berselingkuh atau memang poligami? Awalnya sih saya selingkuh, Mas. Tapi akhirnya saya berpoligami. Menikahinya? Menikahi istri saya yang kedua ini. Nah, ini kenal dengan istri kedua di mana? Waktu itu saya kan kerja sebagai di koperasi, simpan pinjam. Jadi saat itu saya nagih di salah satu nasabah saya. Salah satu nasabah saya itu mengenalkan saya, mengenalkan saya sama seorang janda yang namanya Mela. Nah, saat itu atas dasar apa dikenalkan? Ada hubungannya dengan bisnis atau tidak? Tidak ada. Hanya dikenalkan begitu hanya saja. Dikenalkan ya. Awalnya sih biasa-biasa saja saya. Dari hari ke hari ya saya semakin akrab. Karena saya tiap hari datang situ kan. Jadi setiap saya di situ ya ngobrol gitu kan. Akhirnya saya lama-lama saya jadi suka sama dia. Bahkan saya biasanya saya di situ kan paling lama 1 jam, 2 jam lah di situ. Bahkan saya bisa berhari-hari di situ. Mas Diki mana ya? Belum pulang juga. Jam berapa? Mas, kamu kapan pulang sih? Kamu kemana dulu? Aku kerja lah. Kamu kan tahu kerjaan aku itu keliling nagih uang. Tapi Mas, nggak usah pakai emosi. Aku kan cuma tanya. Lagian kok sekarang kamu banyak berubah ya Mas? Berubah gimana maksudnya? Hah? Aku itu pulang kerja capek. Harusnya kamu ngambilin aku minum. Bukan nanya enggak. Jangan nanya enggak penting tahu. Mas, yang penting nanya. Kamunya akhir-akhir itu berubah Mas. Wajar dong aku tanya. Apa jangan kamu ada cewek lain di luar sana Mas? Berisik! Lu jangan ngira-ngira gue yang enggak ya. Aku kerja capek. Jangan nanya-nanya yang enggak penting.
Saya udah muak mas sama kamu mas. Dengan cara kamu marah-marah terus mas. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Mas, Bikin aku muak juga tahu. Bikin aku nggak betah di rumah. mas aku cuma tanya mas. Mas. Lama-kelamaan jadi suka sampai cinta begitu? Iya. Oke, tahan dulu. Pak Ustadz, terlalu sering bertemu dengan wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana cara kita bisa menjaga hati kita untuk tidak tertarik dengan lawan jenis kita nih Pak Ustadz? Pertama, kata pepatah itu mengatakan, pepatah Jawa ini ya, witing tresno jalaran saka kulino. Karena saking seringnya ketemu maka akan tumbuh rasa cinta. Bagaimana kita agar tidak jatuh cinta pada orang yang bukan muhrim, dalam arti kita bisa menahan diri bahwa kita itu sudah berkeluarga. Pertama, kata Rasulullah itu, kalau kita melihat perempuan yang menarik, maka segera pulang gauli istri kita. Karena pada hakikatnya perempuan itu adalah sama. Iblis itu ada anak iblis itu yang ada di pinggul perempuan. Makanya kalau perempuan itu yang menarik di pinggulnya. Kata sahabat Umar, lebih baik berjalan di belakang harimau daripada di belakang perempuan. Karena di pinggulnya itu ada anak setan yang senantiasa menggoda. Pada saat ada orang yang laki-laki dengan perempuan itu berduaan, yang bukan muhrim, itu iblis itu akan menempelkan syahwatnya di kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Maka sejelek-jeleknya laki-laki dengan perempuan, secantik-cantiknya perempuan, atau sebaliknya, seganteng-gantengnya laki-laki dengan sejelek-jeleknya perempuan, kalau berdua tidak menutup kemungkinan akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena matanya sudah ditutup oleh nafsunya iblis semua. Kemudian kalau setelah sudah mulai berhubungan ya sama wanita itu, kemudian istri tahu nggak? Tahu. Tahu. Awalnya sih sebenarnya nggak tahu. Tapi istri saya lama-lama kan curiga karena saya semenjak kenal dia, saya jarang di rumah. Oke. Iya, jarang pulang di rumah. Jadi mungkin kan istri saya kan bertanya-tanya kenapa biasanya nggak seperti ini kan. Nah, dia akhirnya selidiki kan. Ya mungkin dari salah satu teman saya mungkin. Akhirnya dia tahu rumah yang Mela ini tadi. Sebentar, Pak Diki nggak pulang ke rumah, menginap bareng sama Mela ini? Iya. Udah seatap bareng? Iya. Terus kemudian setelah sampai ketahuan rumahnya bagaimana reaksi istri? Dia marah. Dilabrak sama istri saya kan. Pas saya di situ ya pas di rumahnya Mela kan. Nah, istri saya datang. Saya juga nggak tahu siapa yang ngasih tahu kan. Nah, akhirnya mereka kan ribut. Saya juga ya saya bingung. Saya juga harus milih siapa gitu kan. Kamu kenapa murung begitu? Hah? Iya Mas Diki. Ibu aku di kampung sakit Mas. Dia butuh biaya uang banyak buat berobat Mas. Ibu kamu di kampung sakit. Terus kenapa kamu nggak pernah bilang? Ya udah, sekarang kamu jangan murung. Nanti saya kasih uang buat ibu kamu, ya? Tapi aku nggak mau tahu Mas. Iya sayang, memang kamu nggak pernah minta sama aku, tapi aku yang niat buat ngasih ibu kamu, ya? Serius Mas. Makasih ya. Iya sayang. Mas Diki! Kenapa ini gak lakukan, ha? Katanya pergi lagi utang, tapi apa? Dasar penutup goda. Ngapain kamu datang ke rumah orang marah-marah? Ah, ngapain? Kamu malu mas sama saya, Mas? Saya ini istri kamu. Mending kamu balik ke rumah, ngurus anak. Tahu nggak? Mbak, jaga sikapmu ya Mbak. Ini rumah saya. Jadi si Mbak tuh nggak berhak marah-marah di sini. Bahkan Mas Diki sendiri yang datang ke rumah saya. Iya kan Mas? Udah mendingan pulang deh. Pulang Irma, pulang! Mas, harusnya kamu belain aku, Mas. Berisik di rumah orang. Udah pulang. Pulang udah.